Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang tes dan seleksi karyawan dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Oke, halo teman-teman, nama aku Hanifah Diva Safitri dengan NIM belakang 157. Nah, aku dari jurusan D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, kalian pasti pernah kan untuk melakukan seleksi dan tes. Nah, seperti seleksi dan tes untuk masuk organisasi atau masuk kuliah, dan juga bisa seleksi dan tes untuk masuk kerja. Nah, kita lanjut ya, seleksi kandidat itu apa sih? Jadi, seleksi kandidat adalah tahap seleksi dan penerimaan pelamar kerja yang memiliki kualitas serta kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan pelamar yang tidak memiliki kualitas dan kemampuan yang sesuai akan ditolak. Selanjutnya, sifat seleksi kandidat dan tipe tes itu seperti apa sih? Nah, sifat seleksi kandidat itu ada 3, yaitu kinerja kerja, yang kedua kriteria seleksi, dan yang ketiga prediktor-prediktor. Nah, kinerja kerja itu termasuk kualitas kerja, keakraban dengan rekan kerja, kehadiran, kedisiplinan, fleksibilitas, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada kriteria seleksi, yaitu hal untuk memenuhi suatu kinerja kerja, seperti kemampuan dalam bekerja, motivasi, risiko perusahaan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada prediktor-prediktor, yaitu hal untuk pemenuhan kriteria seleksi seperti pengalaman, kinerja masa lampau, keterampilan, pendidikan, minat, besarnya gaji yang diminta, nilai tes, referensi, dan lain-lain. Nah, proses seleksi kandidat ini harus dilakukan dengan tepat dan akurat sesuai dengan proses pengukurannya. Hal yang biasanya digunakan untuk proses seleksi adalah wawancara dan juga tes. Nah, tipe tes itu yang pertama ada tes kemampuan kognitif, yaitu yang pertama ada intelligence test atau IQ, yang dimaksud adalah tes kemampuan intelektual umum. Yang kedua ada kemampuan spesifik kognitif, yaitu induktif, deductive reasoning, verbal comprehension, memory, and numerical ability. Yang kedua ada tes kemampuan fisik dan motorik seperti kekuatan, kecekatan, kecermatan, dan lain-lain. Yang ketiga ada tes minat dan kepribadian psikis, yaitu stabilitas emosional seperti rasa marah, cemas, sedih. Yang kedua ada extroversion seperti dapat bersosialisasi dan juga terbuka. Yang ketiga ada agreeableness seperti kooperatif, baik, jujur, dan juga toleran. Yang keempat ada openness atau experience seperti open-minded, fleksibel, berpandangan maju ke depan. Dan yang terakhir ada conscientiousness seperti rajin dan juga bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada tes kemampuan dan bakat. Dan selanjutnya yang kelima ada tes kejujuran, menanyakan langsung beberapa pertanyaan kepada pelamar dan menggunakan alat pendeteksi kebohongan seperti poligraf. Nah, yang keenam ada pusat penilaian manajemen. Pelamar itu akan bersimulasi menjadi manajemen yang berada pada situasi dan kondisi perusahaan. Tesnya itu terdiri dari the in basket, diskusi dari pimpinan, permainan manajemen, presentasi individu, tes objektif, dan wawancara. Nah, setelah pelamar diterima sebagai karyawan di sebuah perusahaan atau organisasi tersebut, lalu tahap selanjutnya adalah orientasi dan akhirnya ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dan dibutuhkan perusahaan atau organisasi. Penempatan karyawan ini memiliki pengertian sebagai proses kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam suatu perusahaan untuk menentukan posisi seseorang dalam melakukan pekerjaan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan juga efisien. Oke, selanjutnya
ada faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan pegawai. Nah, menurut Bejo Siswanto, faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan pegawai adalah yang pertama, ada pertumbuhan perusahaan. Jika perusahaan kita itu mengalami perkembangan dalam bisnisnya, maka perusahaan itu akan menciptakan posisi pekerjaan yang baru, baik dari karyawan yang sudah ada ataupun promosi karyawan baru. Nah, yang kedua adalah latar belakang pendidikan. Prestasi akademis yang perlu dipertimbangkan itu tidak hanya sebatas pada jenjang terakhir pendidikannya, namun juga pendidikan yang pernah dialami. Selain itu, juga harus mempertimbangkan apakah karyawan itu menyelesaikan tugas pekerjaannya dan apakah karyawan tersebut itu dapat mengemban, wewenang, dan juga tanggung jawab yang diberikan. Nah, yang ketiga ada kesehatan fisik dan juga mental. Faktor fisik dan mental itu harus dipertimbangkan karena jika tidak hanya akan merugikan perusahaan. Perusahaan karyawan harus disesuaikan dengan fisik dan mental karyawan. Misalnya, pekerjaan yang berat itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki fisik dan mental yang kuat. Sedangkan orang-orang yang fisiknya lemah namun memiliki otak yang cerdas, maka bisa ditempatkan di bagian administrasi dan juga yang lain-lain. Oke, selanjutnya pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu yang sesuai dengan penempatan bagian kerja yang sekarang akan sangat berpengaruh terhadap proses kerja karyawan tersebut. Karena dengan adanya pengalaman kerja, maka karyawan itu memiliki banyak pengalaman kerja yang akan memberikan keahlian dan juga keterampilan kerja karyawan tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima ada status perkawinan. Bagi karyawan yang sudah menikah, apalagi sudah mempunyai anak, itu biasanya penempatannya tidak seluas dengan karyawan yang belum menikah. Nah, yang keenam ada faktor sikap ini sangat berpengaruh pada perusahaan karena jika karyawan itu mempunyai sikap yang baik, maka banyak orang yang akan segan dan juga percaya dengan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada usia. Penempatan kerja berdasarkan usia dilakukan karena untuk menghindari rendahnya tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan. Oke, selanjutnya ada prinsip penempatan kerja. Nah, yang pertama ada prinsip kemanusiaan. Manusia adalah pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, cita-cita, dan kemampuan yang harus dihargai posisinya sebagai layaknya manusia. Yang kedua ada prinsip demokrasi, saling menghormati, menghargai, dan mengisi dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan. Yang ketiga ada prinsip the right man on the right place. Penempatan setiap dalam organisasi didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, dan pendidikan yang dimiliki oleh karyawan. Yang keempat ada prinsip equal pay for equal work, pemberian balas jasa kepada karyawan baru atas prestasi kerja yang didapatkan oleh karyawan. Yang kelima ada prinsip kesatuan arah, agar karyawan dalam setiap perusahaan dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan ke satu arah dan sejalan dengan program kerja yang sudah direncanakan. Nah, yang keenam ada prinsip kesatuan tujuan, berhubungan dengan kesatuan arah yang artinya karyawan itu harus fokus pada tujuan yang dicapai. Yang ketujuh ada prinsip kesatuan komando, karyawan harus dipengaruhi oleh adanya komando sehingga setiap karyawan itu memiliki satu atasan. Dan yang terakhir ada prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, maka efisiensi dan produktivitas kerja perusahaan itu juga harus dicapai. Nah, selanjutnya proses seleksi karyawan. Proses seleksi adalah salah satu tahapan khusus dari rangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan pelamar yang mana yang akan diterima. Proses dari seleksi karyawan itu dimulai dari pelamar yang melamar pekerjaan dan diakhiri dengan proses penerimaan oleh perusahaan. Proses ini dapat dikatakan sebagai tahapan awal dalam penentuan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan calon pegawai yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya serta profesional. Nah, proses seleksi karyawan itu biasanya menggunakan indikator seperti yang pertama, pendidikan, yang kedua, pengalaman, yang ketiga, kemampuan penggunaan bahasa Inggris, yang keempat, kesehatan, yang kelima, tes tertulis, yang keenam, tes wawancara, dan yang terakhir ada referensi. Oke,
Oke, selanjutnya, seleksi karyawan yang efektif itu memiliki 3 sasaran, yaitu yang pertama ada keadilan. Keadilan sendiri memiliki arti yaitu pemberian jaminan kepada setiap pelamar bahwa yang memenuhi persyaratan akan diberikan kemampuan yang sama dalam proses seleksi. Yang kedua, keakuratan, yaitu proses seleksi memiliki kemampuan yang secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang ketiga ada keyakinan. Keyakinan ini merupakan keyakinan antara orang yang terlibat dalam proses seleksi, yakni bahwa proses seleksi ini akan memberikan manfaat dan juga hasil yang terbaik. Nah, hasil dari proses seleksi ini juga akan mempengaruhi beberapa hal yang ada di dalam perusahaan, seperti halnya orientasi, pengembangan, diklat, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, kompensasi, pengawasan personalia, dan perjanjian kerja. Dengan proses seleksi ini, maka diharapkan proses itu akan mendapatkan karyawan yang terbaik dan juga bisa mengisi kekosongan di perusahaan dan memiliki kinerja yang berkualitas. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah seleksi karyawan. Yang pertama, itu ada proses seleksi administrasi. Nah, yang pertama ada mulai dari latar belakang pendidikan, terus pengalaman kerja, dan juga skill yang dimiliki oleh calon karyawan tersebut. Nah, yang kedua ada melakukan interview dengan HRD. Ketika calon karyawan itu sudah lolos proses seleksi administrasi, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan interview dengan HRD. Hal ini dilakukan dengan cara memanggil calon karyawan. Ketika dinyatakan lolos, usahakan untuk datang secara tepat waktu dalam memenuhi panggilan interview. Konfirmasi dengan memberikan kabar jika memang Anda berhalangan untuk hadir. Nah, yang ketiga ada tahap interview user. Tahap selanjutnya dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan pada perusahaan adalah interview user, di mana calon karyawan itu diberi pertanyaan seputar pekerjaannya dan prosesnya. Dalam mengenal proses rekrutmen di perusahaan, Anda bisa menceritakan terkait prestasi yang pernah dicapai untuk mempromosikan diri. Dan yang keempat ada tahapan psikotes. Jika Anda telah lolos 2 tahap wawancara, biasanya akan langsung menuju ke tahapan psikotes. Tahapan ini dapat menggali potensi dan bakat dari calon karyawan tersebut. Dan yang terakhir adalah wawancara dengan manajer HRD. Mengenal proses rekrutmen dan seleksi karyawan pada perusahaan rasanya itu tidak lengkap ya jika tidak sampai ke tahapan akhir. Biasanya bagi Anda yang telah lolos tahap psikotes, Anda itu akan dilanjutkan dengan wawancara. Interview ini pun akan dilakukan secara langsung oleh manajer HRD. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan Anda itu berada di posisi pekerjaan tersebut. Selanjutnya, ada alasan melakukan penyelidikan latar belakang dan pemeriksaan referensi. Nah, yang pertama ada memastikan perusahaan telah menetapkan dan mendapatkan calon karyawan tepat pada posisinya. Yang kedua, memastikan calon karyawan sudah memiliki keterampilan dan kecakapan yang telah sesuai dengan SDM yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, memudahkan perusahaan dalam melakukan seleksi karyawan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan kandidat terbaik. Yang keempat, pemeriksaan referensi diperlukan agar mengetahui dan juga memastikan bahwa calon karyawan yang melamar merupakan calon karyawan yang inovatif dan juga bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, yang terakhir ada pemeriksaan referensi juga dapat menjadi jaminan bahwa calon karyawan itu merupakan karyawan yang kompatibel. Nah, itu tadi adalah informasi terkait seleksi dan juga tes karyawan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Sebelumnya, aku ada pantun nih, teman-teman. Oke. Jadi, siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. See you.